Hi everyone, welcome to channel Ruang Iptek. Bersama saya, Guru Z, kita sama-sama mereview pelajaran SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, tips belajar, life skills, parenting, teaching strategy, teknologi pembelajaran, teknologi mengajar, bahasa Inggris untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, bahasa Jerman SMA, bahasa Perancis SMA, pengetahuan umum, dan iptek. Baik, sebelum kita memulai review kita, saya ingatkan dulu, tolong klik subscribe supaya kalian tetap mendapatkan update video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa klik like dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi bahwa video-video terbaru sudah saya upload dan siap untuk dinikmati. Baik, ya, baik adik-adik. Hari ini kita akan mereview masih IPS kelas 7, yaitu di bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan, dan sub topiknya yaitu kebutuhan manusia menurut penggunaannya. Ada dua kebutuhan manusia menurut waktu penggunaannya, yaitu yang pertama adalah kebutuhan sekarang, dan yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang. Apa itu kebutuhan sekarang? Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus atau segera dipenuhi atau dibutuhkan. Karena kalau umpamanya kita tidak harus membutuhkan sekarang atau kita menunda atau terlambat, pasti ada sesuatu hal yang akan terjadi pada diri kita. Contoh yang pertama adalah makanan. Kita bahwa makanan itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup, terutama manusia. Di mana kalau kita kekurangan makanan, pasti kita akan lapar dan tidak ada tenaga untuk bekerja. Sehingga makanan sangat penting, dan umumnya itu satu hari biasanya kita makan 3 kali. Yang kedua adalah minuman juga sama, yaitu minuman itu juga sangat merupakan suatu yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup kita ya. Karena kalau kita tidak minum, berarti kita akan mengalami kehausan dan pada akhirnya akan dehidrasi. Yang berikut adalah obat-obatan. Nah, ini adalah kalau ketika kita sakit ya. Kalau kita sakit, kita harus membutuhkan obat seperti sakit demam atau sakit kepala atau mungkin pusing ya atau darah tinggi ya, maka kita harus butuh obat-obatan untuk apa? Untuk menyembuhkan kita ya. Maka itu sangat, sangat penting ya untuk keberlangsungan hidup kita. Yang berikut adalah P3K juga sama. P3K itu perlu ada di setiap keluarga, rumah tangga, ataupun juga di mobil kita ya, kalau yang punya mobil ya. Kenapa? Karena kalau pada saat kita kecelakaan mendadak ya, kita perlu obat-obatan sebelum kita ke dokter atau ke pihak medis untuk menangani kita. Kemudian berikut donor darah. Donor darah ini untuk mereka yang sakit berat atau mungkin yang cuci darah, orang yang ginjal misalnya, atau orang-orang yang sudah mengalami kritis yang mungkin kurang darah, butuh donor darah dari orang yang sehat. Karena kalau umpamanya pasien yang sudah diharapkan untuk mendapat suplai darah dari orang lain, kalau umpamanya terlambat atau tidak sama sekali, maka bisa membawa fatal ya, dan pasien tersebut bisa meninggal. Sehingga donor darah termasuk kebutuhan sekarang untuk kebutuhan sangat mendesak. Kemudian yang berikut adalah oksigen. Nah, oksigen adalah sangat penting untuk makhluk hidup, apalagi manusia ya. Kenapa? Karena tanpa ada oksigen, maka kita tidak bisa bernafas atau tidak ada kehidupan di bumi ini, seperti di planet-planet lain. Sehingga kita harus menjaga lingkungan kita seperti pohon-pohon harus tetap
bertumbuh, tidak boleh menebang sembarangan, ataupun di kota-kota di depan rumah kita harus tanam pohon paling kurang untuk menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen sehingga kita bisa masih hidup udara segar dan juga bisa melindungi kita dari udara-udara yang kotor yang bisa merusak kesehatan kita. Yang berikut adalah kebutuhan yang akan datang. Apa itu kebutuhan akan datang? Kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang dipenuhi oleh manusia di mana dapat ditangguhkan atau bisa ditunda untuk waktu yang akan datang atau waktu yang lama. Ini berarti tidak mendesak seperti kebutuhan sekarang. Contoh kebutuhan yang akan datang, misalnya menabung ya. Menabung ini misalnya kalau sampai misalkan orang-orang yang punya uang kalangan menengah dan atas, kalau mereka punya uang lebih, bisa mereka sisihkan untuk menabung di hari tua, atau juga mereka nabung untuk kepentingan pendidikan pendidikan anak-anak mereka. Anak-anak mereka untuk melanjutkan di perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Yang berikut investasi. Investasi juga untuk yang akan datang, misalnya orang membeli rumah, ya, membeli rumah yang lain untuk investasi di masa datang, atau emas untuk investasi, atau misalnya beli tanah, atau mungkin beli resort. Nah, ketika mereka beli dengan harga murah, misalnya untuk sekitar 10 atau 20 tahun ke depan, pasti harganya 2 kali lipat atau mungkin lebih dari itu. Nah, sehingga itu bisa mereka lakukan untuk apa? Persiapan di masa tua atau untuk membiayai pendidikan anak mereka di perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang berikut adalah pendidikan. Nah, kita bahwa pendidikan itu sangat penting ya, apalagi orang tua yang tidak memiliki lahan atau tanah ya untuk menggarap sebagai petani, kemudian di kota-kota besar, maka pendidikan sangat penting buat mereka. Nah, sehingga mereka bekerja keras dan mereka sangat support anak mereka untuk mengenyam pendidikan yang bagus, ya, sehingga nanti kelak mereka bisa bekerja, mereka bisa uh, berkarya, sehingga itu bisa menopang atau mencukupi kebutuhan mereka untuk kebutuhan anak mereka di masa depan. Kemudian yang berikut asuransi. Asuransi ini juga sekarang sudah mulai tren ya, di mana banyak sekali asuransi yang menawarkan produk-produk mereka seperti untuk asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan. Ini juga tabungan untuk masa depan. Yang berikut pertanian. Pertanian juga sangat penting ya. Misalnya mereka menanam tanaman jangka panjang seperti misalnya padi atau jagung ya. Itu sorry, padi ya. Biasanya padi sekitar 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Ataupun juga mereka menginvestasikan hal pertanian ya. Untuk pada masa tua, kalau mereka udah pensiun, mereka bisa uh, punya kegiatan, aktivitas itu untuk berladang atau di bidang pertanian. Kemudian peternakan juga sama ya. Jadi mereka banyak sekali sekarang orang-orang sudah membeli peternakan, ternak sapi, ternak domba, ya, ternak kuda. Nah, ini untuk persiapan di masa depan ya. Bisa juga untuk pendidikan anak mereka ataupun juga untuk persiapan di hari tua atau juga untuk urusan-urusan adat. Yang berikut perkebunan. Perkebunan ini hampir sama dengan pertanian. Cuma bedanya kalau pertanian itu lebih cenderung untuk seperti padi, jagung, palawija seperti kacang-kacangan, sayuran. Kalau perkebunan itu bisa lebih lama daripada pertanian. Bisa perkebunan kakao, perkebunan kopi, perkebunan karet. Nah, ini bisa hasil daripada perkebunan ini bisa lebih dari 1 tahun untuk mereka produksi ya. Ini juga sama untuk investasi di masa depan. Yang berikut kehutanan. Kehutanan ini adalah hutan adalah milik negara ya. Apalagi kita di Indonesia itu diatur dalam undang-undang. Kehutanan itu sangat penting ya, untuk generasi kita akan datang. Apalagi sangat penting sebagai apa? Sebagai jantung atau sebagai paru-paru dunia. Karena hutan mensuplai oksigen
dan menyerap karbon dioksida atau gas-gas beracun. Hutan juga sebagai tempat untuk habitat flora fauna dan juga sebagai tempat untuk sumber air. Sehingga kalau umpamanya hutan kita jaga, maka keberlangsungan ekosistem di hutan semakin terjaga, kemudian sumber air semakin banyak, kemudian juga udara kita tetap terkontrol terjaga sehingga mengurangi panas di permukaan bumi. Dan yang berikut konservasi. Konservasi ini itu berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan hewan yang sudah hampir punah akibat dari ilegal yang dilakukan oleh tindakan ilegal yang dilakukan oleh manusia untuk pemenuhan kebutuhan. Misalnya badak berjumlah satu di ujung kulon, kemudian komodo di Flores, Nusa Tenggara Timur, kemudian harimau Sumatera di Aceh, di Sumatera Selatan, kemudian misalnya flora ya seperti anggrek hitam di Kalimantan, kemudian kayu keruing, rotan, kayu bayam di Sumatera dan Kalimantan, kemudian pohon rasa malah atau matoa atau kayu putih di Maluku dan Papua. Kita harus mengkonservasi flora fauna yang berpunah ini sehingga bisa dinikmati oleh anak-anak cucu kita di masa depan. Baik adik-adik, demikianlah review kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa klik subscribe ya supaya kalian masih bisa terus mendapat update dari video-video saya selanjutnya. Dan juga jangan lupa klik like dan bunyikan tanda lonceng supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi bahwa video-video baru saya sudah di-upload. Terima kasih. Bye everyone.